Tidak. Makanya kan Allah ingatkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Fajr itu, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada di antara orang-orang ini ketika diberikan nominal yang besar dari harta, padahal itu ujian, mereka berpikir, oh Allah memuliakan saya, Allah memuliakan saya, Allah menyanjung saya, Allah begini-begini. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fayaqulu rabbi ahana. Tetapi ketika Allah Ta'ala memberikan nominal yang sedikit, mengurangi nominalnya, dikira Allah Ta'ala menghinakan, padahal tidak. Nominal sedikit boleh, tetapi berkah itu jauh lebih utama daripada nominal banyak tetapi tidak berkah. Maka perhatikan kelapangan hati. Ini akhlak yang luar biasa. Tidak semua orang diberikan akhlak ini. Makanya ketika Allah memudahkan kita di bulan ini untuk melakukan berbagai macam kebaikan, itu tandanya Allah melapangkan hati kita. Bersyukurlah. Ya. Bersyukur. Bisa jadi itu di antara buah doa yang selama ini kita panjatkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu salah satu buah mungkin dari doa yang sering kita ucapkan. Allah kabulkan ketika di bulan ini. Allah berikan kemudahan di bulan ini. Subhanallah. Baik, kemudian berikutnya di antara akhlak yang diajarkan oleh ibadah puasa, puasa itu mengajarkan kita tentang as-sidq, kejujuran. Kejujuran di dalam kita menjalankan ibadah yang mulia ini. Maksudnya gimana? Ya kita kan bisa saja bohong sama orang, saya puasa, tapi kan yang mengetahui kebenaran puasa atau tidak itu siapa? Kita dengan Allah. Ya kita belajar untuk jujur. Jujur kepada Allah, as-sidqu ma Allah. Kita jujur kepada Allah, kita jujur kepada diri kita sendiri. Dan kejujuran itu diawali dengan sifat al-muraqabah. Sikap merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ketika seorang itu merasa diawasi oleh Allah, itulah yang melahirkan kejujuran. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, ketika beliau ditanya tentang rahasia kezuhudan, apa rahasia zuhudmu di dunia? Maka beliau mengatakan, yang pertama, wa alimtu anna rizki la yadhabu ghairi fatma'anna qalbi. Rizkiku tidak akan pergi ke alamat yang salah, maka hatiku menjadi tenang. Artinya kalau memang itu rizkiku, aku akan bisa meraihnya. Kalau tidak, pasti akan dipalingkan dariku oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, wa alimtu annallaha muttali'un alayya fa ana mustahin an yarani ala ma'siyatin. Aku mengetahui Allah senantiasa mengawasiku dan aku malu kalau Allah melihat ke dalam kondisi bermaksiat. Ini muraqabah, merasa diawasi. Bukan lagi levelnya merasa diawasi CCTV, bukan. Tetapi diawasi oleh Allah. Diawasi Allah. Sehingga ketika dia ingin melakukan maksiat, ada Allah. Ketika dia ingin melakukan maksiat, ada Allah. Bukan lagi dia melihat ke atas, oh ada CCTV, ada CCTV. Kalau kita kan enggak. Masuk minimarket, dihitung CCTV-nya. Mana kira-kira CCTV yang tidak bisa merekam. Dan itu dilakukan berkali-kali dulu masuk. Dilihat, masuk, lihat, ya, masuk. Nanti ketika dia sudah dapat poinnya, di situ akan dia lancarkan aksi. Kan begitu. Berbeda dengan Allah. Allah Ta'ala mengawasi kita 24 jam. Pengawasan Allah kepada kita bukan hanya dalam kondisi kita terjaga, tapi dalam kondisi kita tertidur. Allah mengawasi kita. Ini muraqabah. Adapun poin 34 coba nanti cari sendiri aja ya. Dari Hasan Al-Basri. Itu dua aja saya kasih.
Nah, dari muraqabah itu melahirkan seseorang itu untuk jujur. Dia jujur kepada Allah dengan ibadah puasanya. Dan itu sebagai tanda keimanan dia kepada Allah. Karena inti dari iman itu adalah as-sidq, melahirkan kejujuran di dalam melaksanakan ibadah. Dan salah satu ibadah yang membutuhkan kejujuran ya puasa itu. Sekarang coba, dari mana kita tahu orang itu puasa atau tidak? Kecuali kalau orang itu pura-pura menunjukkan lemasnya dirinya. Kenapa lemas? Aduh, puasa. Ya. Kan biasa kalau anak kecil kan gitu kalau puasa kan. Biasa kalau anak kecil puasa dengan mental yang baru kita ajar itu kan, dia lemes gitu kan. Ya, kadang-kadang terlihat pucat. Kalau kita pura-pura supaya orang lain simpati sama kita. Kenapa kok? Ya puasa. Apalagi kalau zaman dulu itu, nggak tahu sekarang ya. Kalau pingin menandai dirinya puasa, dia meludah. Lagi puasa nih. Itu dia orang-orang dulu gitu. Subhanallah. Ya buat apa gitu kan? Gak ada manfaatnya juga. Bilang aja puasa ya puasa gitu kan. Ya. Puasa ya puasa. Apalagi puasa Ramadan, ini syiar. Enggak apa-apa antum kasih tahu. Justru kalau orang nggak puasa tuh repot. Kalau orang puasa memang benar itu syiar. Kita puasa Ramadan. Ya. Nah, kalau ini bisa kita terapkan, kejujuran ini, itu yang bisa menjadikan derajat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, coba lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang membuat kemuliaan beliau luar biasa di sisi Allah? Karena kejujurannya kepada Allah Ta'ala. Ya, kejujuran.